bersama Badu. Yang kami hormati Bapak Jaman selaku guru PPKN kelas 10B. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan video pembelajaran tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Audrey Latif Haryanti dari absen 4. Saya Balkis Saltu Syifa dari absen 6. Saya Ramai Kaplas saja dari absen 27. Saya Dan Alvin Wijaya dari absen 34. Saya Omar Emir Syarazak dari absen 25. Saya Khairul Azab dari absen 13. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengkaji secara kritis norma dan aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana implementasinya. Yang kedua, mempraktikkan membuat kesepakatan bersama di sekolah terkait dengan norma peserta didik yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya kesesuaian, tumpang tindih, dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Jadi di sini ada sejarah singkat UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam 2 sidang, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan yang kedua yaitu tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Tujuan tertinggi bernegara ada 4, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada masa perumusan di tahun 1945, BPUPKI dan Panitia 9 merancang Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara. Lalu yang kedua ada periode Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku tetapi belum berjalan maksimal karena kondisi negara belum stabil. Selanjutnya ada Konstitusi RIS. Indonesia menjadi negara federal dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1950. RIS dibubarkan, Indonesia kembali ke NKRI dan memakai Undang-Undang Dasar 1950 dengan sistem parlementer. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan 4 kali untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Lalu selanjutnya hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi muatan, peraturan, perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah norma dasar, ground norm, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan, kebahagiaan hidup bersama. Di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan UUD NRI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjunjung hak asasi manusia. Contohnya yaitu dengan tidak menginjak teman yang berbeda agama atau suku. Yang kedua, mematuhi hukum, yaitu taat pada peraturan yang berlaku. Contohnya, mengenakan helm saat berkendara dengan motor. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban, yaitu menyeimbangkan hak seperti hak belajar dengan kewajiban seperti belajar rajin. Yang keempat, berpartisipasi dalam pembangunan. Contohnya yaitu dengan mengikuti kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah dengan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini aku akan menjelaskan rancangan pembukaan UUD NRI 1945 atau yang bisa disebut Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta adalah naskah berisi dasar negara Indonesia yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Isinya memuat rumusan awal Pancasila, termasuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi pada tanggal 18 Agustus 1945, bagian itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar semua golongan dan agama bisa menerima. Jadi, Piagam Jakarta adalah dasar awal Pancasila yang kemudian disesuaikan demi persatuan bangsa. Berikutnya, norma dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila, norma dasar bangsa berisi nilai agama, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. UUD 1945, norma hukum tertinggi yang menjelaskan hak asasi, kebebasan beragama, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Norma dasar atau nilai-nilai utama bangsa seperti ketuhanan, yang artinya beriman dan menghormati agama lain, kemanusiaan, menghargai hak asasi dan bersikap adil, persatuan, menjaga keutuhan bangsa, kerakyatan, musyawarah dan demokrasi, dan yang terakhir keadilan sosial, yaitu gotong royong dan peduli sesama. UUD 1945 adalah norma hukum tertinggi yang mengatur hak asasi manusia pada pasal 28A sampai J, kebebasan beragama pada pasal 29, kedaulatan rakyat pada pasal 1 ayat 2, keadilan sosial pada pasal 34. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yaitu dalam mempelajari PPKN ini membahas dalam pentingnya mengetahui tentang Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pancasila dan norma. Kesimpulan yang ringkas yang dapat diambil adalah norma-norma yang berlaku, perilaku patuh hukum, menjaga persatuan dan kesatuan, peran hak, kewajiban, dan bela negara dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Semua itu bertujuan membentuk warga negara yang disiplin, adil, dan bertanggung jawab dalam bingkai nilai-nilai Pancasila, norma, dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang sudah tertera dan dijelaskan secara singkat dan mudah dipahami. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.